Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anandaku sayang, hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2020 kita ketemu lagi untuk perdana berjumpa ya dalam mata pelajaran PLH. Karena pertama kita ketemu, tidak ada salahnya kita saling mengenal dulu ya. Jadi Ibu perkenalkan, nama Ibu, nih lihat di bawah tuh. Udah kan Anda baca? Ya. Suina Santoso. Itu. Ngajarnya adalah PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, Anda sudah selalu belajar PLH sejak SD, SMP, dan sekarang kita bertemu di SMA. Gitu. Dan bahkan nanti ada di mata kuliah dasar umum, di perguruan tinggi Anda juga ketemu lagi dengan PLH. Berarti Anda sudah paham betul tentang PLH. Tapi untuk itu Ibu refresh kembali apa itu PLH. Ya, kita lihat P gitu ya. P-nya itu apa? P-nya ya, itu pendidikan. Jadi Anda tahu sekarang P pendidikan. Nah, apa itu pendidikan? Gitu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana gitu, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik. Berarti Anda ya, gitu, secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Berarti potensi siapa? Potensi Anda, ya, agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh Anda di masyarakat. Ya. Kemudian L-nya apa? L-nya itu adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu sesungguhnya adalah sesuatu di luar individu tuh, yang mempengaruhi proses pertumbuhan Anda, baik secara biotik maupun abiotik. Jadi pengaruhnya itu disebabkan karena pengaruh biotik atau abiotik, ya, mengubah menjadi perkembangan proses tumbuh kembangnya Anda dalam pendidikan. Baik. Kemudian hanya apa? Hanya adalah hidup. Ya. Kalau hidup adalah makhluk yang pernah dan masih hidup. Jadi kalau walaupun sudah tiada, ya, kita sebut makhluk hidup. Sekarang Anda dan Ibu masih punya ciri fisiologis kehidupan, maka masih tersebut juga dengan makhluk hidup. Nah, kalau kita gabung antara lingkungan dan hidup tadi, maka akan satu kalimat muncul lingkungan hidup. Jadi L-nya lingkungan, hanya hidup, maka kita gabung menjadi lingkungan hidup. Jadi pendidikan lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia. Jadi di pendidikan ada manusia, ya. Di hidup juga ada manusia.
dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Jadi, anak-anak sayang, PLH yang sudah Anda kenal sejak belajar di SD, ya, SMP, kemudian sekarang kita ketemu lagi di SMA, maka pemahaman yang urgennya, ya, substansinya adalah Anda mengenal pendidikan itu apa, lingkungan itu apa, dan hidup itu apa. Sehingga penerapan dalam kehidupan Anda keseharian itu benar-benar, ya, sekali lagi benar-benar sebagai aplikasi kehidupan Anda keseharian. Sekarang Anda belajar di rumah karena masa pandemi COVID-19. Dan Ibu juga mengajar di rumah. Jadi kita sama-sama di rumah. Maka mari kita kenali lingkungan rumah kita sendiri. Mari kita lihat bagaimana pendidikan yang Anda rasakan di rumah lingkungan kita sendiri. Dan bagaimana aktivitas hidup kita, ya, yang memiliki ciri fisiologis juga butuh respirasi, oksigen di rumah. Maka untuk paham lingkungan pandemik COVID-19 ini, rumah harus punya ventilasi. Itu lingkungan namanya. Itu. Kemudian secara konsep hidup tadi mempunyai ciri fisiologis selain itu apa? Respirasi tadi, ya. Kalau kita butuh banyak oksigen, ventilasi harus bagus. Kemudian kita punya ciri iritabilitas. Apa itu ciri iritabilitas? Yaitu respek terhadap rangsang. Apa rangsang yang bisa muncul? Rangsang bisa muncul adalah di proses pendidikan rumah. Jika bunda Anda berinteraksi dengan Anda, dengan ayah Anda, dengan adik atau kakak Anda, maka itu ada pertanyaan cepat dijawab, itu namanya iritabilitas, peka terhadap rangsang. Ya. Ada aksi, ada reaksi. Masih banyak lagi ciri-ciri fisiologis kehidupan itu, ya, yang kalau kita hubungkan dengan masa pandemi COVID-19, misalnya adalah kalau manusia itu harus punya proses metabolisme dalam hidup yang baik, sehingga butuh untuk proses metabolisme itu adalah makanan sehat, gitu, ya. Tadi selain udara segar, itu ventilasi rumah yang baik, kemudian Anda selalu melakukan sanitasi yang baik di rumah, punya lingkungan sanitasi yang baik juga di rumah, gitu. Cuci tangan, pakai masker jika Anda bepergian, gitu, ya. Dan punya saluran pembuangan limbah rumah tangga yang terencana dan tidak mengotori lingkungan sekitar. Jadi banyak sekali. Untuk itu kita dalam perkenalan ini betul-betul mempersiapkan materi untuk ketemu di pertemuan yang kedua. Apa pertemuan yang keduanya? Ya, yang nanti akan masuk kepada materi semester 1. Betul. Ya, baik. Ibu coba sampaikan melalui papan board virtual ini, ya, itu supaya Anda jelas bahwa biogeografi yang akan kita pelajari di pertemuan kedua, ya, itu adalah ilmu tentang bagaimana penyebaran spesies-spesies, ya. Spesiesnya adalah hewan dan tumbuhan di permukaan bumi.
dan bagaimana penyebaran itu terjadi. Oke. Jadi sekali lagi Ibu ulang ya dari tulisan dalam ketikan Ibu ini, gitu. Biogeografi itu adalah ilmu tentang bagaimana penyebaran spesies-spesies hewan dan tumbuhan di permukaan bumi dan bagaimana penyebaran itu bisa terjadi. Nah, itu nanti kita masuk pada pertemuan minggu depan. Ini sebagai gambaran untuk ketemu kita di minggu pertama dalam posisi perkenalan yang dihubungkan dengan PLH tadi, gitu ya, dan masa pandemi COVID-19. Ya. Kemudian, selain biogeografi akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu sosioantropologi. Nah, apa itu sosioantropologi? Ya. Sosioantropologi adalah suatu ilmu yang mengkaji sifat-sifat dan hubungan antar masyarakat serta kebudayaan. Nah, di sini ada hubungan antar masyarakat. Berarti Anda ya melihat masyarakat yang terkecil itu yang mana? Berarti masyarakat yang ada di dalam rumah Anda. Gitu. Ya, masyarakat yang ada di dalam rumah Anda. Siapa itu? Ayah, ibu, kemudian kakak, yang punya kakak tentunya, adik, yang punya adik tentunya, atau saudara yang ada di rumah Anda. Gitu. Nah, hubungan yang terjadi di keluarga itulah yang nanti akan membentuk proses pendidikan. Jadi, pendidikan yang tadi Ibu sampaikan, gitu ya, bahwa usaha sadar dan terencana itu benar-benar sudah dimulai dari rumah. Gitu. Apa contohnya? Contohnya sederhana. Bagaimana Anda diberi didikan oleh ayah dan ibu Anda untuk satu, cara berkomunikasi. Dua, cara menghargai. Tiga, cara bersikap. Dan banyak lagi. Ya, jadi 3 contoh ini nanti Anda respon untuk memberikan refleksi KBM-nya, menjelaskan bagaimana caranya berkomunikasi Anda di rumah dengan ayah, dengan bunda, dengan kakak, dengan adik, ya, dengan saudara kalau ada. Lalu bagaimana juga Anda cara menghargai, ya, bagaimana menghargai ayah Anda, bagaimana menghargai ibu Anda atau bunda Anda, menghargai kakak Anda, adik Anda jika punya, menghargai saudara kalau ada di rumah. Nah, itu nanti Anda buat refleksinya dalam proses perkenalan ini. Selain Anda nanti menyebutkan nama Anda siapa, gitu ya. Kemudian Anda dulu dari kelas 10, ya, sebelum masuk ke kelas 10, Anda SMP-nya dari mana, gitu. Agar Ibu tahu bahwa
pengalaman merasakan pendidikan dari usia sekolah, TK, SD, SMP, sampai sekarang ketemu di SMA kelas 11, Anda bisa membedakan gitu. Proses komunikasi yang baik itu seperti apa, menghargai bagaimana, dan cara bersikap harus seperti apa. Di mana? Di rumah dulu. Itu. Kenapa di rumah? Karena sekarang Anda sedang berprogram, diberi program oleh pemerintah itu ya di saat COVID pandemi. Ya, jadi masa pandemi COVID-19 ini tidak belajar datang ke sekolah. Sama tidak maknanya? Sama. Itu. Bedanya nanti kalau kita di sekolah akan cara berkomunikasi dengan semua manajemen sekolah. Cara menghargai semua dengan sivitas SMA Negeri 15 Bandung. Itu. Cara bersikap semua dengan Bapak Ibu guru, dengan pimpinan sekolah, dengan adik kelas, dengan kakak kelas, dan Anda punya kakak kelas 12, dan adik kelas 10. Gitu. Nah, itu nanti ya. Sekarang Anda berceritanya, menyampaikannya adalah di rumah. Tuh. Baik. Tuh. Sekarang kemana Anda harus memasukkan respon KBM ini, ya, refleksi KBM ini. Anda masukkan di link di bawah ini, ya. Di situ sama Ibu sudah disediakan, silakan diisi, ya. Cara Anda berkenalan dengan menyebutkan nama tadi, kemudian asal sekolah, kemudian melaporkan bagaimana Anda cara berkomunikasi, terutama di rumah ya. Itu karena kita sedang ya sebaiknya tidak sering bebas keluar itu karena masih dalam new normal, sesungguhnya belum normal betul. Sehingga jaga baik-baik agar kita tidak tertular COVID-19. Ya, anak-anakku sekalian, itu dalam perkenalan hari ini barangkali Ibu cukupkan sampai di sini, ya. Lalu Anda silakan isi itu di bawah ada alamat, ya. Itu alamat yang harus Anda isi, linknya, ya, untuk bisa menyampaikan perkenalan Anda kepada Ibu. Gitu. Jika ada pertanyaan, nanti boleh Anda masukkan dalam kolom komentar. Ya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, selalu semangat, selalu tersenyum, selalu bahagia. Oke, itu agar imun kita tetap stabil dan penyakit COVID-19 tidak menghampiri. Sekian. Terima kasih.